Teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang satu lagi model dalam pasar oligopoli, yakni model Stackelberg. Model Stackelberg itu dicetuskan oleh seorang ekonomis, ahli ekonomi dari Jerman, namanya Heinrich Freyer von Stackelberg. Ia mengandaikan dalam pasar duopoli mirip dengan model Kono, di mana ada dua perusahaan yang sama-sama mengambil keputusan, tapi di sini ada perbedaan. Perbedaannya adalah bahwa keputusan tentang kuantiti yang akan diproduksi oleh dua perusahaan dalam skenario Stackelberg ini tidak terjadi secara simultan, tidak terjadi secara serentak. Tapi ada perusahaan yang bertindak sebagai leader atau yang terlebih dahulu melakukan penetapan kuantiti, dan ada perusahaan yang berfungsi atau berkedudukan sebagai follower, yakni dia mengikuti pola yang sudah ditetapkan oleh leader. Jadi tidak serentak ya. Jadi di sini kita akan mengandaikan bahwa perusahaan A sebagai leader, dia yang duluan menentukan berapa kuantiti yang akan dia produksi, kemudian perusahaan B akan mengikuti di belakang. Nah, bagaimana perhitungannya secara kuantitatif? Kita lihat kasusnya di bagian kiri ini. Ini kasus masih kita pakai kasus dari Corno. Kalau Anda belum memahami model Corno, bisa lihat video sebelumnya yang berbicara tentang Corno model. Di model Corno, ini contoh ada pasar duopoli, dua perusahaan antara A dan B. Pasar ini menghadapi permintaan QD sama dengan 100 kurang 0,5 P. MC-nya MC perusahaan A 2, MC perusahaan B 1. Dari mana datangnya MC A dan MC B ini? Bisa dilihat lagi di video tentang model Corno ya. Kemudian di model Corno kita juga sudah menemukan reaction curve ya, kurva reaksi, baik kurva reaksi A maupun reaksi B ya, di mana kita menemukan pada kurva reaksi A kuantiti A-nya adalah 49,5 kurang 0,5 QB, sedangkan pada kurva reaksi B QA-nya adalah 99,5 kurang 2 QB. Nah, agar kita mendapatkan kurva reaksi B dari reaction curve B, kita coba inverse persamaan QA pada reaction curve B ya, dengan membawa ke kiri QB-nya. Jadi 2 QB sama dengan 99,5 dikurang QA. Ya. Kalau kita kecilkan berarti QB sama dengan 49,75 dikurang 0,5 QA. Ya. Oke, sekarang kita juga harus kembali kepada optimalisasi di awal, bahwa keputusan terbaik yang akan diambil oleh perusahaan A sebagai leader adalah menetapkan kuantiti produksinya pada kondisi MC sama dengan MR. Ya. MCA sudah kita ketahui, tapi MR-nya belum ya. Nah, kita gunakan lagi persamaan bahwa MR itu adalah turunan pertama dari TR ya, atau TR aksen diturunkan kepada kuantiti A. Nah, TR itu adalah P dikali Q. Kita belum tahu P-nya kita inverse ya, persamaan dari QD ini kita inverse atau kita balikkan. Maka jika dibalikkan berarti 0,5 P itu sama dengan 100 dikurang QD. Ya, kemudian agar ia tidak berupa pecahan, P-nya kita kali 2, P sama dengan 200 dikurang 2 QD. Nah, kita sudah mendapatkan berapa P-nya. Nah, disinilah kekhasan dari model Stackelberg, di mana ada perusahaan yang terlebih dahulu menentukan kuantitasnya dengan cara memperhitungkan kuantitas penantangnya atau kompetitornya. Di mana di sini perusahaan A ketika dia ingin menentukan berapa harga yang akan dia terapkan, maka dia pertama akan memasukkan reaction curve perusahaan B ke dalam penghitungannya. Nah, ini kita lihat dulu ya. P sama dengan 200 dikurang
2 QD. Ingat, QD ini adalah permintaan pasar, berarti dia gabungan dari QA ditambah dengan QB, ya. Berarti P, ya, 1 sama dengan 200 dikurang 2 kali QA tambah QB, ya. Jadi sama dengan 200, ya, dikurang 2 QA kurang 2 QB. Inilah P yang akan diterapkan oleh perusahaan pertama. Nah, seperti saya sampaikan tadi, perusahaan pertama akan memasukkan pertimbangan reaction cost perusahaan kedua ke dalam perhitungannya. Maka di sini P itu sama dengan 200 dikurang 2 QA kurang. Nah, dia akan masukkan QB-nya di sini, ya. QB-nya berapa? QB-nya adalah 49,75 dikurang 0,5 QA. Jadi 2 dikali, ya, QB. QB-nya berapa? 49,75 kurang 0,5 QA. Ya, lalu kita sederhanakan 200 kurang 2 QA kurang 2 kali 49,75 adalah 99,5, ya. 2 dikurang minus 0,5 berarti 1, ya, 2 kali minus 0,5 berarti 1, berarti min QA. Sekarang kita sederhanakan, kita buka kurungnya, berarti sama dengan 200 kurang 2 QA kurang 99,5 ditambah QA. 200 dikurang 99,5 berarti 100,5, ya. Min QA, min 2 QA ditambah 1 QA, berarti QA, ya. Jadi P adalah 100,5 dikurang QA. Oke, kita sudah mendapatkan P-nya. Sekarang kita akan mencari lagi total revenue-nya. TR itu sama dengan P kali QA, berarti 100,5 dikurang QA, ya, dikali QA, sama dengan 100,5 QA dikurang QA kuadrat. Maka MR-nya kita turunkan semuanya kepada QA, berarti MR sama dengan 100,5 dikurang 2 QA. Itulah MR untuk perusahaan yang pertama, ya. Nah, sekarang kita akan gunakan persamaan untuk memaksimalisasi atau kondisi optimum bagi perusahaan pertama, di mana MC sama dengan MR, ya. Jadi MC sama dengan MR untuk perusahaan A. MC-nya sudah kita ketahui 2, MR-nya adalah 100,5 kurang 2 QA, ya. Sekarang kita pindahkan QA-nya ke depan. 2 QA sama dengan 100,5 dikurang 2, ya. Sama dengan 100,5 kurang 2 adalah 98,5, ya. QA sama dengan 98,5 per 2 sama dengan 49,25 unit, ya. Jadi di sini kita sudah mengetahui bahwa jumlah produksi yang akan diproduksi oleh perusahaan A adalah 49,25 unit, ya. Kita simpan di sini terlebih dahulu biar muat, ya. QA sama dengan 49,25, ya. Sekarang kita tinggal cari QB, ya. Berapa jumlah produk yang akan diciptakan oleh perusahaan B, ya, atau diproduksi oleh perusahaan B. Kita tinggal masukkan reaction cost B-nya, ya. QB, nah, kita lihat nih di reaction cost-nya, berarti 49,75 kurang 0,5 QA, ya, sama dengan 49,75 kurang 0,5 dikali QA-nya berapa? 49,25, ya. 49,25, ya. Berarti 49,75 dikurang
24,625 sama dengan 25,125 ya. 25,125. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa perusahaan A akan memproduksi sebanyak 49,25, perusahaan B akan memproduksi sebanyak 25,125. Berapa harga yang akan ditetapkan? Jadi P sama dengan, kita gunakan rumus ini, 200 kurang 2 QD sama dengan 200 kurang 2 kali QD-nya adalah jumlah dari QA QB tadi ya. QA tambah QB sama dengan 200 kurang 2 kali 49,25 tambah 25,125 sama dengan 51,25 ya. Jadi di sini akhirnya kita sudah menemukan bahwa perusahaan A akan memproduksi sebanyak 49,25 unit, perusahaan B akan memproduksi sebanyak 25,125 unit, dan harga yang ditetapkan ketika perusahaan A memproduksi itu adalah senilai 51,25 dolar. Nah, demikianlah model Stackelberg, di mana A sebagai perusahaan yang menjadi pendahulu, leader, mendapatkan keuntungan dengan bisa memproduksi lebih banyak. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe. Kalau ada pertanyaan, kritik, saran, tinggalkan di kolom komentar.